Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Alright Smart Viewers, kembali lagi bersama gue Zulfikar, host Gen Z si paling muda, di mana di sini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Alright, jadi kali ini kita akan nge-review film yang sebenarnya udah lumayan naik lama, yaitu yang berjudul Long Kaki, aka Long Legs ya teman-teman Smart Viewers ya. Tapi kali ini gue gak bakal nge-review sendiri, kita gak bakal diskusi sendiri, kita bakal berdiskusi bareng dengan teman-teman dari Si Paling Film. Halo Mas Faris, Mas Wadin, saya halo dulu dong. Jadi kalau nama Si Paling Film tuh kayak iya deh Si Paling Film gitu ya, nggak sih kayak iya deh lu Si Paling Film. Lumayan berat juga sebenarnya ya. Iya, karena kan katanya kalian sinetfil kan. Semoga pengen jadi. Sekarang jadi sinetfil. Gua tulis di bio gue pengen jadi sinetfil. Pengen jadi sinetfil. Sedang mengarah ke sana. Oke, kita kan sepakat ya di sini kan kita mau ngebahas film Long Legs yang lagi rame. Ini gua gaya reviewnya, diskusinya tuh agak beda. Biasanya kalau orang-orang lain kan ratingnya kan di belakang. Iya. Tapi kalau kita nih di depan nih. Gue hitung 3, 2, 1 baru nyebutin deh. Oke, rating kita masing-masing nih. Masing-masing ya. Masing-masing. Oke. 3, 2, 1, 8. 7 7 aja lah. Wah parah. 7 Oke. Sebenarnya beda dikit sih ya. Coba Iya kita sih, lihat iya nanti. sih. Kita lihat aja Beda nanti. doang. Kita lihat aja nanti. Cuman kalau di Indonesia tuh kayak lo kalau belajar KKM gitu 7 tuh. Kenapa deh dari lo dulu Bang Fatin? Kalau Kenapa dari gue 7. Menurut gue overall filmnya udah bagus ya. Jadi kayak menggabungkan serial killer ala-ala neo-noir kayak Zodiac, terus Seven, terus menyampurkan horor psikologis juga. Tapi menurut gue sebagai film horor terbaik nggak juga sih, kayak kengeriannya masih bisa ada film yang lebih ngeri lah daripada ini gitu. Menurut gue itu sih. Terus juga klimaksnya juga ya tidak seperti yang ada di hype lah gitu, kayak ya udah gitu. Iya lagi. Kayak gue ngerasanya klimaksnya tuh kayak terlalu nanggung gitu nggak sih? Iya bener-bener setuju. Tapi tetap sih masih gue nggak bisa terima sih kalau 7 sih, karena iya the best horror movie 2024 gak sih? Kalau 2024 menurut gue enggak. So far. Menurut gue lebih bagus The First Omen. Oke. Dari sisi horornya, terus dari sisi kengeriannya, disturbingnya tuh The First Omen gila banget. The First Omen tuh ini gue kan belum nonton The First Omen kan, jadi gue belum terlalu tahu banyak. Itu dia model horornya itu sama kayak film Long Legs ini yang kayak lebih fokus ke disturbing atau lebih kayak Conjuring gitu yang banyakin jump scare gitu? Banyak jump scare ada, lebih ke sebenarnya The First Omen ini satanik juga, dan lebih ke ada apanya ya? Ada ini juga mengulik rahasia dari The First Omen kan. Ini kan sebuah prequel ya dari film ya Omen, The Omen yang tahun 70. Iya. 70-an kayak ngasih sejarah bla bla bla. Terus juga aspek kengeriannya menurut gue lebih di The First Omen ini sih. Iya. Kalau gue lihat kan sebenarnya mungkin pendekatan horornya mirip-mirip. Jadi kayak masih bisa apple to apple gitu ya Bang ya. Apa menurut lu? Enggak terlalu mirip. Ya? Agak enggak terlalu mirip sih, beda sih. Kalau Long Legs kan lebih ke apa ya? Lebih ke kayak misteri, detektif, riddle gitu. Iya. Kalau The First Omen emang real horror aja sih. Terus lu kenapa ngasih rating 8 buat? 8 menurut gue kurangnya di film ini nggak tahu ya. Gue ngelihatnya kalau kita lihat di marketingnya The Long Legs aja, dia kan bilang film terbaik since The Silence of the Lambs gitu, kayak dia berusaha ngebandingin nih sama film The Silence of the Lambs. Menurut gue jauh sih. The Silence of the Lambs tuh punya karakter villain yang kuat sih. Iya, setuju. Tapi menurut gue Long Legs tuh, si Long Legs ini bener ngeri, kayak creepy-nya dapet. Tapi menurut gue secara karakter gitu aja sih. Kayaknya dia lebih mirip-mirip Midsommar gak sih? Kayak modelan ngerinya tuh lebih creepy gitu loh. Ya intinya creepy, tapi kayak nggak ada apa ya, dorongannya tuh beda. Kayak Silence of the Lambs tuh karakternya tuh lebih si Hannibal ini lebih menakutkan gitu. Iya. Tapi Long Legs tuh cuma nggak takut, tapi lebih ke aduh creepy banget ya, kenapa dia begitu aneh sih. Kayak takut sih enggak gitu. Gue jujur ya, kalau gue pribadi kenapa gue kasih 8, karena gue ngerasa film horor ini bukannya gue overhype gimana ya, kayak emang bagus aja gitu loh. Model horornya tuh bukan tipikal yang kayak horor Indo yang horor Indo kan sekarang banyak yang sama kan, cuma menang rating, pengen ngejar marketingnya gitu kan. Kalau di Long Legs tuh bener-bener kayak wah ini disturbingnya dapat gitu kan. Bahkan visualnya aja tuh kan, lo tau gak sih tiba-tiba ada scene warna merah-merah gitu yang ada ular jalan gitu-gitu. Iya. Itu gue masih nggak ngerti itu maksudnya apa, cuman kayak gak nyaman aja sih. Tapi kalau dari kalian, yang paling disturbing menurut kalian tuh dari Long Legs tuh apa? Yang paling disturbing ini sih mayat-mayatnya lah. Mayat-mayatnya.
Oh, iya. Sama yang gue suka tuh adegan apa yang ngasih klip-klip foto-foto, itu juga ngeris, itu juga mantap tapi sih. yang klip-klip tau gak sih yang bagian apa ya jatuhnya flashback kayaknya apa gimana, gue bingung nyebutinnya. Cuman kayak tiba-tiba aspek rasionya tuh kayak jadi kotak gitu loh, itu keren banget sumpah. Itu kan lebih ke perspektif masa lalu biasanya. Iya. Ngasih kalau yang 4:3 tuh lebih ngasih ini masa lalu timeline-nya. Kalau yang White kan masa kini. Itu bagus sih. Kalau Bang Fatin yang paling disturbing apa? Yang paling disturbing ya Longlegs itu sendiri kayak iya lagi gitu, kayak apaan sih gitu. Iya. Yang bagian dia lagi di apa namanya? Sebutannya Di toko minimarket gitu lah. Yang kuku gitu. Kuku anjir. Iya, itu kayak terus teriak sendiri gitu. Iya kan? Kayak lu expect gak di situ? Kan kita kan nih sekolah cake di situ kan. Tapi kayak bukan dia gak sih? Kayak bukan dia. Setuju. Kayak anjir nih orang actingnya bagus. Di front person aja. Gila sih itu. Emang ketolong actingnya sih bagus. Nice. Kita bisa ngelihat another Nicolas Cage di situ sih. Iya, padahal kan rata-rata kan film dia kan sampah gitu kan, tapi kebetulan dia apa namanya? Udah ke branding kayak sosok udah bapak-bapak mulu ya. Iya. Namanya tuh bapak-bapak gitu. Tapi lu sendiri bingung gak sih kenapa namanya Longlegs gitu menurut kalian? Longlegs. Kayaknya kakinya panjang aja. Karena kakinya panjang, tinggi aja sih. Iya kayaknya. Nicolas Cage tinggi. Iya sih, cuman maksudnya nggak yang tinggi banget sih sebenarnya kalau menurut gua. Kayak apa karena ini nggak sih kayak dia kan nyulik anak kecil. Anak kecil kalau ngeliat orang gede kan kayak panjang gitu kan. Jadi namanya Longlegs. Bisa jadi. Anjay. Cocok. Sama sebenarnya yang paling disturbing itu sebenarnya udah dari awal opening scene-nya tuh gila banget loh. Iya. Dia nyanyi tiba-tiba teriak, wah itu mantap banget. Opening scene-nya ya lumayan oke lah. Tapi lu expect gak yang di opening itu kan ada anak kecil kan? Itu lo expect gak kalau itu si Lee Harker-nya itu? Expect lah. Oh iya. Kan udah kelihatan banget flashback secara penyampaian editing, sinematografi itu udah jelas banget kalau itu emang flashbacknya si Lee Harker. Iya. Anjir, berarti gue yang kurang fokus kali nontonnya ya. Bisa. Soalnya gue nggak expect kalau itu dia Lee Harker juga ya. Nah, kalau ngomongin Lee Harker nih, lu suka nggak sama karakter dia di sini? Karakternya Lee Harker. Sama actingnya dia gitu kira-kira menurut. Kalau actingnya gue suka sih sebagai suka gue. Sebagai agen FBI yang sebenarnya yang pasti bisa kena gitu. Iya, cita-cita dia juga kan dia pengen jadi agen FBI. Terus juga kelihatan banget sisi emosionalnya dari raut wajahnya tuh dia ini punya problem di masa lalu sebenarnya. Kayak punya masalah emosional aja gitu yang bikin dia kayak gitu. Kalau lu Bang Batin gimana? Kalau gue setuju sih, kayak dia tuh bisa mendeliver karakter dia kayak dari misalnya emosinya dia, terus sisi traumatisnya dia dapat aja gitu, jadi sosok jadi FBI gitu. Tapi ya gue pas liat Lee Harker awalnya kan gue mikir kayak anjir nih orang pinter banget ya, maksudnya dia bisa mencari misteri-misteri gitu ya, memang pinter sih gitu kan, tipikal detektif lah gitu. Iya. Lebih ke ini gak sih, emang dia udah punya jiwa sense-nya. Nah itu ngomongin soal sense, gue jadi mikir kayaknya kenapa dia bisa mecahin misteri si Longlegs ini, karena ya memang dia dulu pernah ngalamin gak sih? Pernah ketemu kan. Jadi kayak sebenarnya kalau secara karakter development menurut gue bagus gitu kan, cuman agak sedikit terpatahkan aja sih ekspektasi gue yang tadinya gue mikir dia sangat pintar, tapi ternyata memang karena dia bisa mencari misteri itu ya karena dia pernah ngalamin di masa lalu, ya nggak sih? Ya kan emang disuruh dalam apa penelusuran misterinya kan kayak ngasih tahu nih mak lu nih pernah nelpon polisi, pernah apa, berarti ada something mungkin lu pernah ngerasain di zaman dulu, coba nanya ibu lu kan. Iya. Kayaknya mungkin emang kebetulan aja dia juga ternyata bersinggungan langsung sama kasus Longlegs kayaknya di masa lalu. Tapi gue masih nggak. Kok gue jadi kayak kontra ya, padahal gue ngasih nilai 8 gitu. Cuman maksud gue ini gue bahas yang kontra aja, karena kalau pro kayaknya kayaknya semua udah sepakat. Nanti kita bahas ini ya bagus-bagusnya kali ya. Bagus-bagusnya ini bahas yang kurangnya dulu kali ya. Bahas yang kurangin dulu ya. Pertama kalau menurut gue yang kurang dari film ini memang si Lee Harker, si siapa namanya Longlegs ini kan manusia biasa kan, bukan setan atau gimana-gimana. Cuman gue ngerasa bentuk penangkapan dia tuh kayak terkesan, ini kalau dari point of view gue kayak terlalu muda sih Bang kalau menurut gue. Terlalu bahkan pas penangkapan dia di salah satu tempat itu yang pas dia ditangkap tuh kayak terlalu pasrah gak sih? Mungkin karena gue sering nonton anime kan, kalau kita nonton anime kayak anjir nih villain udah ke pojok, ada aja gitu nge-twistnya kan. Nah kalau di Longlegs nih mungkin karena dia manusia biasa, jadi kayak ya udahlah gue pasrah aja gitu loh, udah dikepung kayak gitu-gitu, ya nggak sih? Si Longlegs ya? Si Longlegsnya gitu loh. Kalau menurut gue emang si Longlegs ini udah done aja sih. Udah done aja di situ. Iya, udah selesai sama ininya. Ya nggak mungkin dia nyerahin diri gitu aja kan? Iya sih. Emang menurut gue tipikal villain yang model-model Joker sih.
Kalau yang gue lihat ya, ini Iya kayak lagi. gue pas ngeliat Longlegs, ini Joker banget sih. Ada sisi Jokernya yang Iya. kayak dia ketangkep aja punya plan aja, dia punya rencana. Setuju. Tapi kalau lu Bang gimana Bang ngeliatnya? Kalau gue mungkin sedikit counter ya. Agak kecewa sih. Oh iya kan. Ini sama serial killer loh yang Iya udah kan? 1 dekade lebih kali ya. Udah nggak ketangkep terus pasti tangkap gitu doang, kayak nggak ada resistennya pisan gitu. Pisan gak? Enggak, itu malah pinternya sih. Oh gitu. Pasti dia punya plan lah. Nggak mungkin dia gini loh. Serial killer tuh bukan nggak mau ketangkep. Tapi Kalau menurut gue serial killer tuh lebih ke pengen ditangkap ya. enggak, kenapa orang dibilang kayak serial killer di film-film serial killer tuh dia ketangkep juga ya bodo amat, karena dia tuh bukan takut dia ngebunuh, tapi dia ngebunuh karena dia seneng. iya, Majority kalau lihat film-film serial killer kayak apa namanya, Seven lah, apalah, Zodiac, Iya, terus Hannibal Lecter, itu ya kesenangan aja gitu. Iya, makanya kayak dia lebih ke ya udah kalau gue udah ketangkap ya nggak ada yang perlu gue takutin gitu kan sebenarnya. Iya, ya om dia aja ngebunuh diri dia sendiri. Iya lagi, anjir itu gue nggak expect lagi matinya kayak gitu. Ya emang udah by plan aja. Keren gak sih film ini? Ini udah mulai masuk pro-nya nih, udah masuk Oke, pro-nya oke. nih, pro-nya. Iya. Kayak jujur ya film ini minim banget jump scare menurut gue. Maksudnya adalah beberapa Iya. jump scare, cuman gak yang too much. Tapi disturbing dari awal sampai ending tuh dapat banget lagi. Tidak memakai formula biasanya. Iya. Kayak jump scare ya udah teng bukan yang Iya. bukan kayak di setup jump scare. Iya, ini nggak ada, ini nggak ada, ada. Itu kan formula banget kan. Ya nggak, kalau Bang Watin Iya, gimana? kalau menurut gue sih nggak plek-tiplek ya. Pokoknya harus ada jump scare, harus ada jump scare, kayak nggak Iya. dipaksain. Pokoknya ya seadanya aja gitu, apa adanya kita ngikutin. Oh, tiba-tiba ntar ada jump scare gitu. Nggak harus tiap scene tuh ada jump scare gitu. Iya. Padahal harusnya bikin aja jump scare di tiap scene, kan penonton Indonesia suka kayak gitu kan. Aku kan tidak ingin menonton film bang, aku ingin masuk wahana. Wahana. Ini kita udah mulai masuk di endingnya sih. Endingnya tuh kan menurut gua bagus, nggak jelek. Cuman kayak kok gitu sih, ngerti nggak Bang? Atau kayak lu puas sama endingnya berdua justru? Gue puas aja sih. Puas aja. Gue walaupun kecewa di klimaksnya, gue cukup puas sih. Nah, cuman pas di endingnya itu, kan di endingnya itu si siapa namanya, si Lee Harkernya itu lagi megang pistol. Terus ya udah abis itu close kan, kelar. Nah, after itu next stepnya dia bakal ada film kelanjutannya kah, atau kayak next yang bakal menimpa si Lee Harker ini apa menurut kalian? Menurut Ini gue kita berandai-andai aja sih. Menurut gue nggak ada sih. Menurut gue don aja udah. Iya kelar aja sih. Don aja udah. Soalnya gue ngeliatnya kayaknya sih si iblis ini nih merasuki ayah aja menurut gue sih. Untuk membunuh kan Iya. dia bukan yang merasuki semua orang kan. Untuk kesurupan yang ngebunuh-bunuh gitu. Jadi Itu keluarga. ya gitu. udah kayaknya sih. Berarti tipikal dia tuh horornya tuh kayak setannya tuh ngerasukin satu-satu gitu ya kayak. Kan dia kan ngerasukin si kepala keluarga ini kan buat ngebunuhin iya. semua anggota keluarganya. Oke. Dengan cara si ibunya ini kan ngasih hadiah boneka Boneka itu. ke setiap keluarga yang ulang Bonekanya tahun. itu iblis. Berarti secara overall kalian puas lah ya main Puas. Puas lah. Tapi emang ada satu scene di ending itu kan sempat munculin siluet si demonnya ini kan, Oke. kayak walaupun cuma bayang-bayang gitu. Iya. bayangan doang. Itu serem banget lagi, Itu serem anjir. banget. Itu creepy sih. Creepy kan, apalagi yang bagian ini tau gak sih, yang di trailer ada sih sebenarnya, yang Ada. bonekanya ditutup pakai kain hitam terus matanya nyala. Matanya nyala gerak. Anjir, itu serem banget sumpah. Tapi kalau menurut kalian sendiri, untuk demonnya sendiri, skala untuk horornya ini kayak gimana Mas? Kayak gimana tuh? Maksudnya kayak seberapa seram gitu? horornya, seremnya tentang si demonnya ini atau bonekanya lah. Gue nggak takut sih sebenarnya nonton film Oh, ini sih. iya? Iya. Lebih apa ya? Sebenarnya film ini tuh emang dia mau bikin film yang disturbing ada, creepy. Sebenarnya horor nggak terlalu gitu Horor yang nggak terlalu nakutin. sih ya. Tapi Enggak lebih sih, ke nggak horor misteri sih sebenarnya film ini tuh. Gak Misteri. nyaman aja gak sih kalau Kayak nonton nyaman film? aja ya. Iya, lebih ke kalau lu nonton kayak muka lu tuh mengkerut gitu nontonnya tuh. Setuju. Kalau lu Bang Watin? Kalau gue jujur dia lebih sereman Demons daripada Long Legs itu sendiri. Cuman masa sih? ya karena lebih creepy aja gitu, anjir, matanya kebuka gitu kan, di balik iya. kain hitam kan gitu. Biasanya kan kalau film-film horor lain kan frontal banget kan demonnya frontal, ya. kan. Cuman kayak di film ini Ini kayak disembunyi-sembunyiin gitu ya. sembunyiin, bahkan fun fact, itu ada 15 penampakan. Kalian ngeh gak? Gua enggak Nggak. sekali. Enggak ngeh kan? Nggak. Dia udah nonton 2 kali masih belum. Gue nggak. Oh iya. Iya. Yang di library lu ngeh gak Kak? Itu Di ternyata library? ada demon pas ngambil shot close up gitu. Iya. Kayaknya demon-demonnya diselipin di shot-shot kayak gitu ya kayaknya ya. Iya, dan yang paling ngeh tuh paling cuman bagian ini gak sih? Pas si Lee Harkernya keluar rumah di hutan, terus di ujung itu Oh, ada iya, siluet ada. Iya, demonnya iya. kan. Aha. Iya. Tapi itu juga gue sempet mikirnya kayaknya manusia, cuman
ternyata demonnya kan itu. Iya, di mana Iya. juga. Itu yang paling jelas sih. Jadi untuk horornya dari kalian sendiri sangat merekomendasi film ini ya tentunya. Rekomendasiin. Oke. Sangat rekomendasi. Menurut kalian kenapa penonton harus nonton film ini? Kalau nonton film ini karena menurut gua lu nyari film horor yang visualnya bagus banget sih. Secara sinematografi itu tipikal film-film klasik yang gue lihat. Kayak dari awal aja tuh udah zoomingnya tuh Iya, zooming kasar yang kayak klasik. Iya, terus kayak juga film-film tahun 90-an iya, gitu-gitu. terus banyak ada wide shotnya sering banget. Ngomongin wide shot, gue suka. Sorry ya gue Iya. potong dikit. Bagian pas si Lee Harkernya mecahin misteri bang. Kan itu Oh. kayak bener-bener satu frame tapi ngecakup semua Iya. detail-detailnya. Itu keren sih. Kalau kalian sadar sinematografer ini atau ya sutradara juga ngasih apa ya, pesan sinematografinya itu kalau kalian sadar itu objeknya itu selalu di tengah. Masa sih? Wah gue gak nge lagi. Gue juga gitu. Coba lu Kayak semua karakter objeknya selalu di tengah. Simetris. Karakternya dikit pun itu kamera itu moving. Jadi Iya. kita dipaksa untuk Fokus ke tengah fokus terus ke ya? tengah terus. Oh. Coba ya deh, nggak usah nonton lagi, coba lihat trailernya deh. Semua Simetris objek-objek ya? karakter simetris semua. Heeh. Kayak mungkin hampir kayak Wes Anderson nih filmnya. Oh, iya, Sinematografinya iya, iya. simetris semua. Dia semua objek di tengah. Jadi kita tuh Fokus ke beneran titik itu. nih fokus banget sama tengahnya gitu. Pantesan makanya kenapa film ini bisa dibilang mikir tapi kita bisa stay fokus karena kita nggak perlu lihat kiri Iya. kanan lagi kan, cuma ngeliat senternya aja Oh, gitu. Semua iya, di center I see. yang di adegan dari awalnya juga dari openingnya udah center. Semuanya center, terus yang di yang di rumahnya Lee Harker itu dikasih center juga semuanya di tengah semua. Ngomongin rumah Lee Harker, Iya. kalian inget gak yang pas scene dia lagi nulis? Iya. Dia Oke. lagi nulis kan backgroundnya itu kan ada pintu kan, kayak dia kan lagi di kamar, cuman dia nampilin backgroundnya itu ruang tengahnya. Entah kenapa kayak gue tuh salfok mulu sama background itu loh, kayak padahal nggak ada apa-apa kan, cuman kayak beberapa kali tuh kayak gue ngeri, wah ini kayaknya bentar lagi ada orang lewat nih. Iya. Gimana sih? Ngeri kayak ada yang Iya kan. misi gitu. Padahal nggak ada apa-apa ya, walaupun ada apa-apa Iya. sih ini. Cuman Kayaknya film ini juga beberapa ngasih liminal space sih dalam kayak gimana dalam penyampaian cerita visualnya. Jadi liminal space tuh kayak tempat-tempat yang biasanya kayak rame, nggak serem gitu, tapi ya dibikin kosong, yang bikin kita tuh nebak-nebak ada apa nih di sini. Iya. Iya, iya. Bikin kita Takut di takut. belakangnya tuh ada yang Ada gitu. yang Kayak di si long library. legs-nya kan, Iya. gitu kan, Iya kan, di library, di kantornya dia, terus juga di rumahnya. Kita tuh dikasih wide shot biar kita ngelihat Kira-kira- ngelihat semuanya nih. Iya, iya. Jadi kita tuh ngelihatnya takut dan nebak-nebak ada apa nih setuju, di sini. setuju. Padahal ya biasa aja gitu. Biasa aja, white shot aja Yang kan. kayak di awal yang dia mau nangkep dia kan lagi kerja tuh jadi FBI, dia nangkep Iya. penjahat. Itu juga di jalanannya sepi aja gitu kan. Dari awalnya mau udah dibangun nih banyak liminal liminal space. Gue juga space. baru tahu nih tentang liminal space. Itu Di film fun horor fact-is. digunain banget gitu. Iya, iya. Kalau dari Bang Fatin untuk sinematografinya gimana Bang? Sinematografinya overall gue suka sih, apalagi yang dia Lee Harkernya keluar dari rumahnya terus ditarik tracking gitu kan. Iya, Tracking iya, iya. gitu. Oh, itu bagus banget Tracking sih. mundur gitu kan, Iya, sangat menggambarkan kegelisahannya Lee Harker tuh. Padahal kayak minim dialog tapi beberapa pesan yang di film ini tuh bisa Tersampaikan disampaikan gitu. Lewat Iya. shot-shotnya. shot-shotnya Itu dia gitu. maksudnya film yang bagus tuh menurut gue jangan kebanyakan Eksposisi. dialog, jangan gitu, kebanyakan ngasih tahu di tulisan, tapi ya biarkan visual yang Visual berbicara yang gitu. bercerita. Show don't tell. Show don't tell. Anjay, Itu dia. Visual yang bercerita. Editor. Bang, kalau untuk scoringnya sendiri kalian gimana? Bagus banget sih. Bagus. Bagus banget ya. Sependapat gue kalau scoring. Klasik banget. Bagian mana tuh kayak boleh jelasin lebih? Semuanya sih. Semuanya sih Semuanya. dari Iya. comment dari scene lah ya. pertama sampai akhir. Iya, iya, setuju. Jump scare Mendukung juga banget. oke. Baru mulai aja udah soundtracknya udah yang pas yang kebuka tuh ininya dari 4:3 ke Iya, white. iya, iya. Wah itu juga udah iya. bagus banget. Iya, iya, setuju. Sama ini sih, gue nggak tahu ini kayaknya bukan bagian scoring, cuman pengen gue angkat kayak bagian, lu inget gak pas bagian si long legs-nya abis dari toko minimarket itu, dia kan di mobil terus nyanyi kan? Iya. Nggak tahu itu nyanyi atau apalah. Wah itu bener-bener, gue nontonnya di Dolby Atmos kebetulan kan. Iya. Itu bener-bener creepy banget gak sih? Sama. Kalau lu Bang, dari dialognya long legs ada nggak yang ngebuat lu nggak nyaman so far? Dialognya emaknya sih. Emaknya Dialog ternyata itu karena dari plot twist-nya itu ternyata emaknya juga terlibat dalam. Bukan long legs ya berarti ya? Bukan long Oh, legs-nya. bukan long legs aja justru yang paling creepy. Iya. Di endingnya sih yang pas dia ngeliatin kayak cuman ngeliatin Iya si itu, Lee Harker itu. itu yang gue maksud itu. Gue dari Lee Harker ketemu emaknya aja yang pertama kali, gue udah curiga. Mukanya tuh
sas gitu loh. Muka-muka melasus. Muka-muka sas yang apa ya? Kayak menyebutkan sus banget sesuatu. yang menyebutkan sesuatu. Tapi Terus gue ya, gak expect dia bakal jadi pembunuhnya justru. Iya, Soalnya iya. spoiler ya, tapi iya. Ternyata dia terlibat juga. Tapi ya kayak ada sesuatu. Terus kayak dari awal pas dia ke rumahnya tuh udah kayak aneh lah. Banyak Iya. keanehan, ada tiba-tiba pintu yang nggak dibuka Mana kan. rumahnya nggak dibersihin lagi gitu Iya. kan. Padahal kan di sini udah ada GoClean kan, di aplikasi bisa download di Gojek gitu. Oke, Bang, thank you banget. Kita udah ngobrol-ngobrol Iya, soal film thank you. Long Legs ini. Tapi setelah beberapa diskusi tadi, rating kalian tetap sama. Tetap sama. Tetap Tetap sama ya, nggak ada yang berubah ya. Oke. Nah Bang, biasanya kalau di kontennya si paling film ini suka ngebahas genre apakah atau bentuk kontennya itu apa aja? boleh? Genrenya apa aja ya sebenarnya. Semuanya film asal bagus. Yang Enak penting buat naik dibahas. ya. Yang Yang penting naik. viewers. Kalau format ya untuk review, gue coba sekarang untuk review nggak di TikTok sih, review gue Oh, coba gitu. di YouTube. YouTube. Karena lebih enak, lebih jelasinnya Iya, panjang, Lebih panjang lengkap. ya. Iya. YouTube banget kan kalau panjang. Kalau di TikTok lebih ke ya konten-konten fun. Soalnya kan ada reviewer di TikTok yang ya udahlah gitu. Cari aman aja sih. Iya. Bang kalau mau follow di sosmednya di Ada di Instagram, TikTok, Twitter, di YouTube. sama semua namanya. Sama semua Sama si semua, paling si underscore paling film. Paling underscore film. Iya. Oke, Smart Viewers jangan lupa follow. Oke, Smart Viewers kurang lebih kayak gitu aja. Bang, sekali lagi thank you ya. Semoga Thank kita you. bisa ngobrol-ngobrol sambil collab kayak gini lagi. Siap. Smart Viewers jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di TikTok dan Instagram di moviefreak.review. I'll see you on the next video, Smart Viewers. Bye-bye.